Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada hari Jumat untuk membahas sebuah materi. Tepatnya memasuki jam kedua, yaitu materi fikih kelas 8, pertemuan ketiga tanggal 7 Agustus 2020. Bahasan sebelumnya yaitu tentang sholat sunnah, khususnya ada beberapa yang sudah kita bahas seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan lainnya. Sekarang kita masuk sholat sunnah, sholat idain atau idul adha dan idul fitri, kemudian sholat istisqa meminta hujan, dan yang terakhir yaitu sholat gerhana. Langsung saja, sebelum kita masuki materi, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung masuk materi ya. Yang pertama yaitu kita bahas sholat aidain. Apa itu aidain? Aidain adalah bahasa Arab aid, idul. Aidain ada tambahan ainnya, berarti dua. Sholat dua aid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Aidain berarti dua hari raya. Yang dimaksud yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang baru saja kita rayakan Idul Adha khususnya. Salat Idul Fitri pelaksananya yaitu setelah kita melewati 30 hari menjalankan puasa Ramadan, memasuki bulan Syawal yaitu tepatnya tanggal 1 Syawal, maka itu adalah masuk hari raya Idul Fitri. Sedangkan salat Idul Adha yaitu hari raya kurban jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, untuk pelaksanaan salat Aidain ini, dua salat hari raya ini, pelaksanaannya diutamakan di tanah lapang. Kalau misalkan kalian bingung bagaimana sih caranya mengetahui bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Islam, kalian bisa lihat, nonton videonya di link di sini. Tinggal diklik saja. Lanjut. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri ini lebih mundur. Dimulai apabila matahari telah naik 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari. Jadi ketika telah naik langsung gitu. Hal ini memberikan kesempatan umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Batasnya ketika dimulainya sholat, maka sudah tidak bisa membayar zakat fitrah. Kemudian sholat Idul Adha dilaksanakan lebih awal, saat matahari telah naik sepenggalah. Beda 1 penggalah saja sampai tergelincirnya matahari. Dilakukan lebih awal agar umat Islam tujuannya itu dapat segera menyembelih hewan kurban. Nah, apa sih sunnah dalam sholat, menjalankan atau melaksanakan sholat, dua sholat hari raya ini? Yang pertama, seperti biasa, seperti kita menjalankan sholat Jumat, yaitu mandi. Sunnahkan untuk mandi, mensucikan diri, memakai wewangian. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik tidak harus baru, yang penting bersih, rapih, wangi, menggunakan parfum-parfum. Kemudian yang ketiga, makan dan minum sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Nah, apabila sholat Idul Fitri itu diusahakan makan dan minum dulu sebelum melakukan sholat. Berbeda dengan sholat Idul Adha, dilaksanakan makan dan minumnya ditunda dulu sampai setelah melakukan sholat, baru setelah sholat dibolehkan. Itu sunnahnya. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Rasulullah biasa berangkat sholat pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu.
dan beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat. Yang dimaksud sholat ini yaitu sholat Idul Adha, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah, dari hadis ini kita dapat belajar bahwa nanti atau yang kemarin itu ketika sholat Idul Adha akan sholat, maka sebelumnya jangan makan dulu, ditahan, selesai sholat baru kita makan. Dan untuk sholat Idul Fitri diusahakan makan dulu sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan, baru melaksanakan sholat. Selanjutnya, sunnah selanjutnya yaitu berjalan kaki. Diusahakan jalan kaki ke tempat sholat. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sholat Aid, beliau lewat jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang. Kemudian disunahkan mengumandangkan takbir. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Aid atau sholat hari raya? Di sini ada gambar yang bisa kita lihat. Nah, urutan sholatnya hampir sama dengan sholat fardu. Membaca doa iftitah, takbir. Nah, saat takbir dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara bacaan takbir. Karena di sini takbirnya akan dibaca, yang rakaat pertama dibaca 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Selebihnya sama dengan pelaksanaan sholat wajib pada umumnya. Berikut tata caranya, yaitu yang pertama, niatkan dalam diri kita, yaitu niatnya ikhlas. Kemudian pada rakaat pertama bertakbir 7 kali. Kemudian lanjut membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat Al-Quran. Disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Dilanjut melakukan gerakan ruku, gerakan i'tidal, dan 2 sujud seperti pada sholat fardu, kemudian bangkit dari sujud. Kemudian pada rakaat memasuki rakaat kedua bertakbir 5 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti biasa membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran. Kemudian disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat pertama. Maksudnya ini rakaat kedua. Setelah itu melakukan gerakan sholat seperti biasanya sampai tasyahud akhir dan salam. Setelah sholat, khatib naik mimbar untuk berkhutbah. Nah, ada kasus nih yang kemarin, bila bertemu 2 Id atau 2 hari raya, diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami, ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidain ijtama'a fi yawmin? Qala na'am. Qala fa kaifa sana'a? Qala sallil aida thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man sya'a ay yusalli falyusalli. Ya, artinya apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 2 Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan melaksanakannya. Jadi di sini ketika terjadi dalam satu hari itu 2 hari raya, yang pertama misalkan hari sholat Idul Adha seperti kasus yang kemarin,
kemudian siangnya itu bertepatan dengan pada hari Jumat yang mana harus melakukan sholat Jumat, maka untuk sholat Jumatnya ini disunnahkan. Bagi yang ingin melakukan silahkan melakukan sholat Jumat, bagi yang tidak pun tidak apa-apa, karena berdasarkan hadis ini ada rukhsah, ada keringanan untuk melakukan sholat Jumatnya. Setelah itu kita masuk pada sholat sunnah, sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena memang sesungguhnya Dia, Allah itu adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia, Allah, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Selain itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan an Ibnu Abbasin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an mutabadzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an hatta atal musalla faraqa 'alal minbari walam yakhtub khutubakum hadhihi walakin lam yazal fi du'ai wat tadarru'i wat takbiri thumma shalla rak'atain kama yusalli fil 'aid. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah, lalu beliau salat 2 rakaat seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti pada hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Ini berdasarkan hadis riwayat 5 imam hadis dan dinilai sahih oleh Tirmizi, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban. Kemudian kita setelah mengetahui dalil-dalilnya, kita harus tahu bagaimana tata caranya, pelaksanaannya. Yang pertama, tata cara pelaksanaan sholat istisqa itu dilaksanakan dengan 2 rakaat, berangkat dengan rendah diri dan khusyuk. Jadi memang ingin berharap, meminta doa, meminta harapan pada Allah untuk mendatangkan hujan. Berpakaian biasa dengan penuh harapan, dilaksanakan tanpa azan dan iqamah, membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dengan keras, dijaharkan, disuarakan. Kemudian selesai sholat dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian dilaksanakan di lapangan. Saat berdoa, khotib dianjurkan mengarah kiblat, mengangkat tangan setinggi mungkin. Khutbah istisqa dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat. Nah, kemudian selanjutnya sholat gerhana matahari atau disebut juga kusuf, sedangkan sholat gerhana bulan disebut khusyuf. Pelaksanaan saat terjadinya gerhana matahari. Gerhana, Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru
la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika ialah yang kamu hendak disembah. Quran surat Al-Fussilat ayat 37. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Artinya, inna syamsa, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana pelaksanaan salat gerhana? Pelaksanaan salat gerhana berbeda dengan salat lainnya. Tata caranya yaitu dengan berjamaah, menyeru dengan kalimat as-salatu jami'ah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dibaca dengan jahar, dengan keras. Terdiri dari 2 rakaat, tiap rakaat 2 ruku dan 2 i'tidal. Dua kali i'tidal. Kemudian pada rakaat pertama, 2 sujud. Rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dan Al-Quran, kemudian ruku dan i'tidal seperti salat biasa dan kembali membaca. Jadi tidak sampai sujud, ketika berdiri langsung membaca surat Al-Fatihah kembali pada rakaat pertama, kemudian membaca ayat Quran, kemudian ruku lagi, kemudian i'tidal, baru sujud yang keduanya. Kemudian mengikuti sujud sebagaimana dalam salat wajib, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan melakukan seperti pada rakaat pertama, membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ruku, kemudian berdiri i'tidal, kemudian membaca lagi Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud. Saat membaca Al-Quran hendaknya membaca surat yang panjang dan ruku yang panjang. Setelah selesai sholat dilanjutkan khutbah, 1 khutbah. Nah, di sini ada gambarnya biar lebih paham. Yang pertama takbiratul ihram, doa iftitah, surat Al-Fatihah dan lainnya, kemudian ruku, kemudian berdiri dan membaca lagi, tidak sampai sujud, membaca lagi surat Al-Fatihah dan lainnya, kemudian ruku, bangkit dari ruku, yaitu i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri. Rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Quran, kemudian ruku, berdiri lagi, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi. Ketika sudah dilakukan, maka langsung bisa sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Seperti itu. Nah, terkait dengan materi ini, dari seluruh rangkaian materi dapat kita simpulkan terkait dengan cara mengerjakannya. Dalam pelaksanaan sholat sunnah yang sudah kita bahas, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu dengan cara berjamaah.
Mana saja salat-salat yang bisa dilakukan dengan cara berjamaah? Yang pertama yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Yang kedua adalah salat istisqa, salat meminta hujan. Salat yang ketiga adalah salat kusuf dan khusyuf, itu salat gerhana. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu ia bisa dilakukan dengan berjamaah ataupun sendiri. Yang pertama adalah salat tahajud atau salat lail, salat witir, salat tarawih, dan yang kedua adalah salat duha. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu salat dengan dilakukan sendiri, yaitu salat rawatib, salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib. Kemudian yang kedua yaitu salat tahiyatul masjid, salat untuk menghormati masjid, biasanya dilakukan sebelum azan. Kemudian yang ketiga yaitu salat istikharah, salat meminta petunjuk kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui gambaran dari salat-salat ini, kita dapat mengambil hikmah dalam salat sunnah ini. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan atau menyebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun hikmah yang dapat kita petik dalam melaksanakan salat sunnah dengan baik, yaitu salat sunnah menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah pasti akan mengabulkan, karena sudah menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa, doa langsung terkabul, mustajab. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan itu langsung datang. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang yang selalu melaksanakan salat sunnah secara terus menerus. Karena tandanya dengan selalu melaksanakan salat sunnah terus menerus, bahwa orang tersebut menjaga dirinya agar tetap terus dekat kepada Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang melaksanakan salat sunnah terus menerus. Orang yang melaksanakan salat terus menerus, yang menjaganya, maka Allah pun menjaga orang tersebut. Kemudian yang keempat, Allah akan mengabulkan doanya. Bagaimana tidak, orang yang selalu konsisten istiqomah menjalankannya, maka kedekatannya dengan Allah itu tidak berjarak, sehingga doa-doanya mudah terkabulkan. Itu yang Bapak dapat sampaikan. Semoga apa yang dapat Bapak jelaskan di sini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, bahan pengetahuan, dan kita dapat melaksanakan ibadah sunnah ini dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah dituntunkan dalam syariat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penyediaan bahan ajar. Bapak cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.